Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya di channel Ngablu TV. Dan di video kali ini saya sudah berada di Kelurahan Cigembor, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Dan saya sedang bersilaturahmi di rumahnya salah satu wirausaha muda yang berkecimpung di bidang kuliner. Namun untuk video selanjutnya kalian bantu dulu like, comment, share, and subscribe. Ridwan, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Eh, udah lama ya kita nggak ketemu ya? Iya, terakhir teh kapan pas SMP berarti ya? Masih SMP. Teman-teman semua, sebenarnya kita ini pernah satu sekolahan ya waktu SD, SMP. Namun setelah kita masuk mulai SMA, kita udah hilang kontak, jarang ketemu ya. Dan pas saya dengar kabarnya Kang Ridwan ini sekarang sedang bergelut di bidang kuliner. Ridwan, bisa ke bidang kuliner itu sejarahnya seperti apa sih? Ya, jadi sebenarnya kuliner itu ketidaksengajaan sebenarnya. Karena keisengan gitu. Awalnya kan sebenarnya sebelum ke Cireng itu saya di usaha kerang hijau. Kerang hijau. Nah, di situ saya punya 2 roda di dekat rumah sakit Ciamis sama di Pasarba juga Ciamis. Nah, di situ mulai berkembang, tapi ada suatu kendala dalam bidang kerang hijau itu. Saya susah dalam mengembangkan usaha saya. Saya susah dalam proses pemasarannya. Maka dari itu saya berpikir untuk bagaimana caranya saya membuka usaha lagi bidang lain maksudnya. Berarti kerang hijau sekarang berhenti. Sekarang berhenti. Nah, pas itu pas mulai ada penurunan, saya mulai berpikir untuk membuat Usaha baru. Dan situ istri saya kebetulan dia suka masak. Dia bikin cemilan cireng, tapi yang berbeda referensinya. Saya ingin kalau yang isian ayam itu berarti real isi ayam. Kalau yang isian sapi, real isinya daging sapi seperti itu. Makanya kan yang jadi anehnya itu kan sebenarnya cireng itu teman-teman semua sudah tidak asing ya, mungkin di Jawa Barat, khususnya di Jawa Barat itu makanan tradisional. Di zaman kita sekolah juga ya, cireng itu jajanan sekolah, jajanan sehari-hari. Makanya yang jadi pengen saya tahu gitu ya, kok bisa gitu sekarang Ridwan bisa sukses di bidang cireng. Nah, Ridwan, untuk proses cireng sendiri bisa diceritain nggak di Cireng Endol seperti apa? Kalau proses cireng itu sendiri sebenarnya sama seperti pada umumnya. Yang pertama bahan baku itu tepung tapioka atau aci sampe ya, bahasa Sundanya. Itu dimasukkan dalam adonan. Kalau dimasukkan bumbu-bumbu, ditambahkan air panas, setelah itu diadon atau di dalam mesin balon itu. Setelah jadi dicetak, disimpan, lalu dimasukkan isian, lalu dibentuk sesuai dengan varian rasanya. Jadi ditinggal nambahin varian rasa. Jadi di sini di Cireng Endol ada berapa varian rasa? Untuk sekarang itu ada ayam. Ayam itu ada ayam pedasnya, ada ori, terus ada jando pedas sama ori, terus isian kulit ayam ya, isian hati ayam, terus usus ayam, terus sama daging sapi. Banyak ya. Mun baheula mah cireng teh ngan seukur aci digorengnya. Pas ayeuna aya kreatif mah gitu bisa sampai ke viral gitu, sampai ke booming gitu. Awalnya kan juga pas bikinnya itu kita cuma bikin buat konsumsi pribadi, kita bagiin untuk warga sekitar, dan ternyata responnya bagus. Nah, setelah respon bagus itu saya mulai mencoba menjajakan di gerobak tadi. Setelah itu saya berkembang posting di media sosial, banyak respon yang bagus gitu, makanya banyak yang mau jadi reseller. Nah, setelah itu alhamdulillah sampai sekarang gitu. Nah, untuk sekarang nih, sekarang kan di masa pandemi ya, untuk pemasaran sendiri pastilah kan ada imbas ya kan. Untuk pemasaran sendiri bagaimana? Apa ada cara khusus untuk pesan atau gimana? Metode pemasaran yang efektif sekarang ini kan paling saya offline sama online. Kalau offline agak kurang karena kita dalam masa pandemi ini ya ada PSBB darurat juga baru diberlakukan.
pangsa pasar kita kan sasarannya itu anak sekolah. Sementara anak sekolah sekarang diliburkan, jadi nggak ada itu. Otomatis ada penurunan lah dari sekitar 50%-an penurunan. Iya sih, sekarang di masa pandemi ini sebenarnya semua sektor ya, bukan hanya di Ya. kuliner, semua jenis kegiatan, jenis usaha mungkin kena imbas. Mudah-mudahan pandemi segera reda dan mudah-mudahan semuanya pulih kembali. Iya, amin. Nah, Ridwan, untuk pemasaran itu sendiri sekarang udah ada di mana aja nih untuk pemasaran? Untuk pemasaran sekarang untuk wilayah Priangan Timur hampir semuanya, terus daerah Jawa Barat paling Bandung, Jakarta udah ada masuk, daerah Jawa Tengah, Cilacap, Purwokerto, terus daerah Jawa Timurnya paling Surabaya, Mojokerto, Sidoarjo. Oh, lumayan banyak. Pantas pasnya saya pernah gitu main daerah Cikarang. Ya ternyata di Cikarang. Oh, gitu. Anjir, hebat gitu. Ya, Kang. Anu seterusnya yang selanjutnya kan biasanya semacam ada festival apa pameran, pernah nggak Cireng Endol mengikuti semacam ajang seperti itu? Kalau saya pribadi sebenarnya untuk ngikuti lomba itu sebenarnya nggak mau sebenarnya, karena tujuan saya bukan untuk berlomba-lomba, Ya, tapi pas kebetulan saya mendapatkan tugas atau dipercaya oleh Kecamatan Ciamis untuk mengikuti pameran virtual kewirausahaan pemuda yang diselenggarakan oleh Disputpora Kabupaten Ciamis. Nah, saya di situ ikut dan alhamdulillah saya masuk ke 3 besar. Nah, seperti ini. Berarti pas pameran seperti itu ya, berarti kan setiap kecamatan diwajibkan satu jenis usaha, apa bisa satu kecamatan bisa 4 atau berapa? Jadi pas acara itu, jadi satu kecamatan itu harus mewakilkan satu peserta pameran itu wirausaha muda. Satu kecamatan itu 1 orang, satu jenis usaha. Ya, hebat atuh bisa kaki rumah gitu. Alhamdulillah. Sepertinya sebenarnya tujuan utamanya bukan ini sebenarnya. Sebenarnya goalnya itu bukan ini. Ya ini reward lah. Iya, ini mah gitu. rewardnya. Plusnya aja. Plusnya. Nah, Ridwan, sekarang nih ngomong-ngomong di produksi cireng, otomatis kan menampung banyak karyawan atau pekerja yang membuka lapangan usaha kerja. Yang di Cireng sendiri sampai sekarang udah berapa orang atau karyawan? Untuk karyawan di sekarang ini yang aktif itu sekitar 50 orang. Masih 50? Iya, 50 orang. Cuman ada sedikit pengurangan jam kerja, disesuaikan lah dengan, kan sekarang lagi pandemi ini ya, kita menjaga juga kesehatan, baik kesehatan karyawan, terus keamanannya, kebersihannya seperti itu. Jadi kita atur. Banyak juga ya 50 orang. Itu mayoritas karyawannya biasanya kalau industri ya biasanya kan orang-orang dekat lah, orang-orang dekat rumah gitu. Iya, ini juga kebetulan para tetangga-tetangga gitu yang nggak ada aktivitas bisa ikutan. Jadi saya utamakan sebenarnya hampir 80% karyawan saya itu masih satu kelurahan ini, kelurahan Kedua. Berarti kita menutup kemungkinan misalkan saya orang Raja Desa dengan Raja lamar ya tadi jadi diajarnya karena Cireng bisa sukses ayeuna gitu. Nah, yang selanjutnya yang terakhir mungkin buat teman-teman semua. Jadi sebenarnya ya kalau kita mau berkecimpung di bidang usaha apapun itu bentuknya, jadi yang penting ada motivasi ya, ya motivasi, terus keinginan belajar, tekad yang kuat. Dan sebenarnya kebanyakan ayeuna teh terpatokna karena modal, karena modal. So, padahalnya modal mah mengikuti gitu, hari ulang nalikeun mah gitu. Yang penting kita serius. Nah, Ridwan, harapan untuk ke depan nih seperti apa? Harapannya ya mudah-mudahan usahanya makin maju ya, berkembang, terus berinovasi, terus memberikan hal-hal baik bagi orang-orang sekitar gitu. Terus untuk inovasi juga alhamdulillah saya membuka produk baru namanya Cilok Endol, itu baru launching gitu.
Itu Jangan lupa dicoba ya. udah dimulai dipasarkan. Udah mulai dipasarkan itu. Namanya Cilok Cilok. Endol. Oh, tetap pakai nama Endol ya. Iya. Karena itu udah menjadi suatu jati diri. Wah, mantap mantap. Ciri khas. Yang terakhir nih, sebelum kita tutup ya, barangkali ada yang mau disampaikan buat teman-teman semua. Paling buat teman-teman semua, para pemuda dimanapun berada ya, para subscriber, muda. para penonton Ngablu TV, jangan malu untuk bergerak, jangan malu untuk memulai, jangan takut untuk memulai. Keluarlah dari zona nyaman. Jadi sebenarnya dalam hal apapun, niatkanlah dari dalam diri kita. Niatkan, fokus, kita harus mulai berubah. Ada saatnya kita harus lebih maju dari hari sebelumnya seperti itu. Nah, teman-teman, seperti sudah kalian dengar ya tadi motivasi dan wejangan dari Aridwan. Untuk selanjutnya, teman-teman semua, karena kita tadi sudah berbincang-bincang dengan Aridwan, dan Aridwan terima kasih ya atas waktunya dan atas ilmunya. Mudah-mudahan jadi motivasi buat kita semua yang nonton, mudah-mudahan jadi inspirasi buat kalian semua. Oh iya, sebentar ada tambahan. Mungkin kalau bagi penonton dan subscribernya Ngablu TV ya, kalau misalkan mau jadi reseller atau info kemitraan, silakan hubungi kontak di bawah ini ya. Nanti Iya, bisa. nanti kita share ya. Nah, Ridwan, terima kasih atas waktunya dan atas ilmunya. Mudah-mudahan apa yang diharapkan ya, usahanya semakin sukses, semakin maju, dan kita semua, keluarga kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman semua, sekian dulu video kali ini. Mudah-mudahan tontonan ini bisa bermanfaat untuk kalian semua, dan dukung terus, support terus channel Ngablu TV supaya channel ini cepat berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.